Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya dan salam bahagia untuk Ibu dosen tercinta. Izinkan kami pada pagi hari ini memberikan satu paparan perencanaan program sekolah sesuai visi, misi, dan tujuan sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ngurah Ayu Nyoman MMPD, dosen perencanaan strategi pendidikan, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. PowerPoint ini disusun oleh Listiana Kusumawardani, NPM 195-10265, dan Purmedianto, NPM 195-10373. Mohon untuk bisa mendapatkan tanggapan dari teman-teman semuanya, dan kita bersama-sama untuk bisa menyelaraskan hasil-hasil kajian kita bersama demi pemantapan mata kuliah perencanaan strategi pendidikan. Yang pertama, kami akan menyampaikan visi sekolah. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa visi sekolah adalah merupakan impian atau harapan cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Kami memberikan satu pointer-pointer. Jadi untuk bisa mewujudkan visi sekolah, yang paling utama adalah merupakan cita-cita bersama dari seluruh warga sekolah, yang tentunya dalam hal ini adalah seluruh stakeholder yang ada. Kemudian yang kedua, visi sekolah diharapkan dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan ya untuk seluruh warga sekolah dan seluruh stakeholder yang ada. Visi sekolah juga dirumuskan berdasarkan masukan seluruh warga sekolah yang tentunya harus diputuskan melalui rapat Dewan Pendidik dan mendapat persetujuan dari komite. Setelah diputuskan dalam rapat Dewan Pendidik dan komite, visi sekolah harus disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Yang ini biasanya sering kita jumpai di sekolah-sekolah. Banyak dari warga sekolah yang belum memahami apa itu visi sekolah, karena ada beberapa hal pada saat perumusan visi sekolah terdapat beberapa poin yang mungkin tidak disamakan persepsinya, sehingga hanya sekedar menyampaikan visi sekolah tanpa pemantapan kepada seluruh warga sekolah, sehingga nantinya ada beberapa indikator-indikator supaya visi sekolah itu betul-betul bisa dimaknai dan bisa dimengerti. Yang terpenting adalah menjadi satu langkah bersama dari seluruh warga sekolah untuk mewujudkan tujuan sekolah. Disosialisasikan kepada warga sekolah, hal ini bisa dijalankan atau bisa dilakukan dengan cara kepala sekolah memberikan informasi-informasi pada setiap pertemuan-pertemuan, kemudian penempelan banner-banner di tempat-tempat strategis supaya seluruh warga sekolah menjadi terbiasa ya, sehingga pada saat mereka diminta untuk menjelaskan visi sekolah, mereka akan bisa menjelaskan secara gamblang. Dan yang paling penting adalah itu, karena dasar visi sekolah adalah masukan dari warga sekolah, diputuskan bersama, tentunya hasilnya adalah warga sekolah akan mengetahui bersama. Kemudian yang berikutnya adalah visi sekolah dirumuskan kembali secara berkala, karena biasanya kebutuhan sekolah atau cita-cita sekolah pada tahun ini mengalami perbedaan dan mengalami penambahan sedikit untuk tahun berikutnya, disesuaikan dengan kondisi pendidikan yang ada, kondisi regulasi-regulasi yang ada, sehingga visi sekolah diharapkan bisa betul-betul dirumuskan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Maka hal ini bisa dirumuskan kembali secara berkala, biasanya dilakukan 1 tahun sekali untuk bisa merevisi, kemudian mereview kembali poin-poin mana saja yang perlu dirumuskan secara
berkala, kemudian poin-poin mana saja yang perlu mendapatkan satu perubahan-perubahan. Dan yang terpenting adalah basic dari dasar hukum visi sekolah mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah tahun 2013. Saya memberikan contoh visi sekolah, Bapak Ibu, supaya di sini bisa terlihat secara konkret contoh visi sekolah. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, terampil, dan berbudaya. Jadi di sekolah ini pointer ataupun skala prioritas yang ingin dicapai dalam visi sekolah adalah peserta didik yang berakhlak mulia. Karena akhlak mulia menjadi pondasi siswa ataupun peserta didik itu bisa melakukan sesuatu yang terkait dengan pengetahuan maupun keterampilan. Sehingga yang menjadi basic dan menjadi dasar kami adalah peserta didik berakhlak mulia, kemudian berprestasi, terampil, dan berbudaya. Ini kebetulan visi sekolah kami, jadi kami memprioritaskan peserta didik yang berakhlak mulia terlebih dahulu, karena menjadi basic penguatan pendidikan karakter. Kemudian setelah itu, dengan akhlak yang mulia, kita mantapkan prestasi peserta didik kita, baik peserta didik maupun tenaga kependidikan, untuk bisa berprestasi, terampil, dan berbudaya. Yang berikutnya adalah misi sekolah. Kalau tadi visi sekolah merupakan harapan atau cita-cita yang ingin dicapai sekolah, misi sekolah merupakan upaya atau tindakan nyata yang dilakukan oleh warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut. Misi sekolah memberikan beberapa arahan-arahan dalam rangka mewujudkan visi sekolah. Dalam misi sekolah jelas terlihat adanya arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tingkatannya tadi. Prioritas pertama apa yang akan kita capai, kemudian step berikutnya apa, tujuan yang akan dicapai tadi. Ya, kemudian yang berikutnya adalah dasar-dasar program pokok. Ya, program pokok yang akan dicapai oleh sekolah itu apa? Berikutnya mengacu pada 8 standar nasional pendidikan, kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan. Ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi dan standar proses. Di sini misi sekolah menjelaskan secara terperinci, ya, jadi upaya tindakan nyata dari sekolah untuk bisa memberikan layanan prima kepada peserta didik sehingga mereka nantinya akan menjadi satu generasi yang berakhlak mulia, yang tentunya bukan hanya akhlak mulia saja yang menjadi fondasi, tapi mereka juga berprestasi sehingga pada saatnya nanti mereka akan bisa memberikan kontribusi yang baik, kontribusi yang bagus, ya, kontribusi yang bermakna dan bermutu untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Kemudian yang berikutnya, misi sekolah. Misi sekolah mengacu pada program-program sekolah. Ya, jadi di sini tentunya program-program sekolah juga disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah. Lalu yang berikutnya kita lihat di sini adanya keluasan dan ruang gerak kegiatan sekolah. Ini program-program sekolah dan keluasan serta ruang gerak kegiatan sekolah mengacu pada konsep manajemen berbasis sekolah, di mana di sini sekolah diberikan kewenangan penuh dan explore, ya, untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada, baik perencanaan program sampai dengan pembiayaan. Jadi di sini peran leader, peran pimpinan, peran kepala sekolah sebagai ujung tombak dan sebagai pemimpin satuan pendidikan mempunyai satu hal yang penting, ya, karena dengan adanya leadership yang kuat, leadership yang tangguh, kemudian leadership yang visioner, ya, maka sekolah itu akan bisa berkembang, akan bisa memaksimalkan tujuan-tujuan yang ada secara maksimal sesuai dengan visi dan misi yang sudah dirumuskan oleh seluruh fasilitas. Saya lanjutkan, Bapak Ibu.
Tadi sudah disampaikan beberapa tahapan-tahapan untuk rumusan misi sekolah. Jadi antara visi dan misi itu harus saling menyatu, karena visi merupakan satu cita-cita, kemudian misi adalah upaya nyata dari sekolah untuk bisa mewujudkan visi yang sudah disepakati bersama dan diwujudkan bersama. Sesuai dengan visi yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa yang mendapatkan skala prioritas utama di sekolah kami adalah berakhlak mulia, ya. Jadi berakhlak mulia mendapatkan prioritas utama, sehingga contoh rumusan misi sekolah kami adalah yang pertama, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Masih dalam penguatan pendidikan karakter, menanamkan budi pekerti luhur melalui pembelajaran, pendidikan karakter, dan penanaman jiwa nasionalisme. Kemudian untuk tujuan yang berikutnya, step yang berikutnya adalah siswa yang berprestasi, peserta didik yang berprestasi. Maka di sini rumusan misi yang berikutnya adalah mewujudkan proses pembelajaran yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Bapak Ibu, jadi sekolah satuan pendidikan itu dengan adanya manajemen berbasis sekolah itu mempunyai satu ruang yang terbuka untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam satuan pendidikan masing-masing, yang tentunya ada di bawah komando kepala sekolah, ada di bawah komando leadership yang tangguh, leadership yang visioner, ya, sehingga nantinya manajemen berbasis sekolah yang memberikan keleluasaan sekolah untuk membuat program-program yang bagus, program-program yang betul-betul dibutuhkan oleh sekolah, kemudian sampai dengan eksekusi dari pembiayaannya, dari mulai program sampai dengan budgetingnya, pembuatan RKAS, itu sekolah diberikan kewenangan sepenuhnya. Jadi sekarang kepala sekolah dituntut untuk betul-betul memaksimalkan potensi yang ada, karena pemerintah sudah memberikan satu ruang yang luas, memberikan satu ruang yang maksimal untuk bisa memberikan satu layanan yang semaksimal mungkin kepada customer kita, dalam hal ini orang tua, siswa, dan masyarakat. Ya, berikutnya untuk slide yang mengacu pada tujuan sekolah, dan yang penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman kami Pak Purmedianto. Kami persilakan Pak Pur untuk bisa melanjutkan slide yang berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan saya melanjutkan penjelasan dari teman saya, Ibu Listiana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan sekolah. Tujuan sekolah adalah penjabaran dari visi misi sekolah. Oleh karena itu, tujuan sekolah harus mempunyai beberapa ciri, yaitu tingkat kualitasnya adalah tingkat kualitas yang mempunyai periode jangka menengah. Selain itu juga mengacu visi misi dan tujuan pendidikan. Selain itu juga mengacu SKL yang ditetapkan, diputuskan oleh rapat dewan didik dan komunitas sekolah. Setelah semuanya tersebut berlangsung dan dilalui, kemudian disosialisasikan kepada warga sekolah. Contoh tujuan sekolah diantaranya adalah seperti 3 kalimat ini. Di antaranya, sekolah mampu memenuhi pengembangan budaya Indonesia yang berbasis keunggulan lokal, itu masuk ke dalam ranah SKL. Setelah semua itu susun, kemudian kita membuat rencana kerja sekolah. Sedangkan rencana kerja sekolah sendiri harus berdasarkan EDS atau rapot mutu. EDS sendiri itu adalah semacam evaluasi diri sekolah yang melakukan penilaian dengan melibatkan stakeholders dari
sekolah seperti pendidik, tenaga pendidikan, murid, komite sekolah, dan seterusnya. Rencana kerja sekolah sendiri dibagi menjadi RKJM dan RKT. RKJM sendiri itu adalah rencana kerja yang bersifat atau mempunyai periode yang panjang, sekitar 4 tahun sampai 5 tahun. Sedangkan RKT adalah rencana kerja yang bersifat 1 tahun. Oleh karena itu, dengan adanya penyusunan rencana kerja sekolah ini diharapkan mampu untuk menyesuaikan antara program sekolah dengan visi misi dan tujuan sekolah, sehingga nantinya tercapai tujuan atau targetnya tercapai dengan baik, dan selanjutnya sekolah itu sendiri berkembang menjadi lebih baik dan lebih bagus. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.